Setiap wanita yang sudah melakukan konsepsi dan melakukan hubungan suami istri secara aktif, sehingga menimbulkan pertemuan sel ovum dan sel sperma, maka akan mengharapkan terjadinya kehamilan yang biasanya akan menimbulkan perubahan fisik dan anatomi atau perubahan pada tubuh atau diri si ibu hamil. Adapun yang perubahan yang biasanya terjadi yaitu kayak amenorea atau haidnya tiba-tiba nggak datang. Terus ada payudara terasa kencang, mual muntah di pagi hari, cepat lelah, sering berkemih ataupun konstipasi. Ini semua merupakan tanda dugaan si wanita baru, diduga hamil. Nah, jadi untuk memastikan atau menegakkan diagnosis apakah kehamilan benar terjadi atau tidak, maka si wanita perlu melakukan uji tes kehamilan dengan cara, tes, urin HCG dengan menggunakan tes pack. Nanti yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Jika hasilnya negatif dan didapatkan tanda dugaan hamil seperti amonor, payudara kencang, mual, cepat lelah, sering konstipasi, dan sering berkemih seperti dugaan hamil tersebut, tapi ternyata hasilnya kan negatif itu. Dia juga aktif melakukan hubungan badan. Jadi maka diulangi untuk tes pack-nya dalam waktu 1 sampai 2 minggu lagi. Jadi mohon bersabar dulu ya teman-teman, karena kan proses pertemuan sel ovum dan sel sperma itu ada waktunya juga. Nah, setelah udah dicek, setelah 1 sampai 2 minggu sebelumnya negatif, terus dicek lagi ternyata hasilnya negatif, maka ini harus dipertimbangkan lagi. Bisa jadi ada gangguan pada sistem endokrin atau gastro gastroenteritis, psikotneurotik atau neurologiknya. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa dicek dulu di dokter, karena kan kalau kita hamil itu, si perempuan hamil itu gejalanya hampir-hampir mirip, entah dia kayak, mual muntah tuh bisa jadi entah MAH-nya atau apanya kayak gitu, entah menornya tuh ada masalah di rahimnya tuh gimana. Jadi untuk memastikannya perlu dicek ke dokter kembali. Jika hasilnya positif, maka bisa mulai menentukan usia kehamilan. Bisa dengan menggunakan hari pertama haid terakhir dan bisa dengan menggunakan pemeriksaan fisik ibu hamil. Biasanya kalau udah positif seperti itu, periksanya ada perubahan yang terjadi pada ibunya, bisa dengan perubahan rahim atau yang lainnya. Nah, jika usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau belum sampai 12 minggu berdasarkan HPHT, itu yang dinilai adalah besar rahimnya. Untuk menilai pembesaran rahim itu ada tekniknya pula. Biasanya dilakukan sama bidan dengan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan jari. Nah, jika besar rahimnya itu sesuai dengan usia kehamilan dan mengalami gejala kehamilan yang normal, kayak mual muntah itu masih normal, payudara kencang dan lain-lainnya, maka itu lakukanlah kontrol rutin pemeriksaan kehamilan secara berkala. Nah, jika nilai besar kehamilannya sudah bagus, sudah sesuai dengan usia kehamilan, tapi ada nyeri maupun perdarahan ataupun massa atau sesuatu yang keluar dari jalan lahir, maka itu lakukanlah USG. Nah, jika nilai besar rahimnya setelah diukur itu tidak sesuai, juga perlu dilakukan USG. Mana tahu ada sesuatu yang lain atau bukan kehamilan yang berisi janin, tapi berisi massa yang lain, atau kayak hamil anggur, itu kan bukan janin yang di dalamnya, ataupun yang lainnya. Terus jika usia kehamilannya sudah 12 minggu, itu biasanya DJJ atau detak jantung janin sudah mulai terdengar.
melalui alat yang disebut dengan Doppler. Nah, jika di usia kehamilan 12 minggu ke atas, sudah terdengar, itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya tidak terdengar, padahal udah usia kehamilan 12 minggu, itu perlu dilakukan USG untuk memastikan kondisi, janin masih bagus atau tidak. Karena itu juga kalau misalnya tidak ada terdengar detak jantung janinnya, bisa jadi kehamilannya yang lain, bukan janin yang dikandungnya. Nah, itu dia penjelasan tentang tanda-tanda kehamilan dan cara mendiagnosis kehamilan yang bisa diketahui oleh si ibu atau si calon ibu hamil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.